Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan beberapa poin penting dalam mata kuliah Teologi PB. Yang pertama, pengertian teologi Perjanjian Baru. Teologi PB difokuskan kepada tulisan-tulisan PB. Namun sekalipun demikian, tulisan PB tidak terlepas dari kaitan dengan tulisan-tulisan lainnya di PL. Sebab secara sepintas tulisan PB memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara PL dan PB. PB tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila mengabaikan PL. Banyaknya kutipan PL dalam PB menunjukkan betapa besarnya arti dari kesinambungan yang menghubungkan zaman kekristenan dengan zaman PL. Materi yang kedua, hubungan teologi Perjanjian Baru dengan disiplin ilmu teologi lain. Nah, di sini kontras antara teologi biblika dan teologi sistematika. Kalau teologi biblika membatasi studinya hanya pada kitab suci, sedangkan teologi sistematika mencari kebenaran dari kitab suci dan sumber lain di luar Alkitab. Teologi biblika mempelajari bagian-bagian dari kitab suci, teologi sistematika mempelajari keseluruhan kitab suci. Teologi biblika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dari suatu penulis tertentu atau era tertentu. Teologi sistematika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dengan mengkolerasikan semua kitab suci. Teologi biblika berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin berkembang, sedangkan teologi sistematika berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Teologi biblika berusaha untuk mengerti proses dan hasil dari produk itu. Teologi sistematika berusaha untuk mengerti hasil produk itu. Yang terakhir, teologi biblika melihat progres dari wahyu dalam era yang berbeda, sedangkan teologi sistematika melihat kulminasi dari wahyu Allah. Materi yang ketiga, pengharapan mesianis Yahudi. Nah, gelar Mesias dalam bahasa Yunani yaitu Kristos, yang artinya yang diurapi, merupakan salah satu gelar Yesus yang paling terkenal. Ungkapan-ungkapan lain yang sangat berkaitan dengan Mesias, misalnya anak Daud, anak manusia. Namun harus selalu diakui bahwa istilah-istilah yang dipakai untuk gelar Yesus mungkin telah berubah artinya dibandingkan dengan artinya dalam penggunaan yang biasa pada zamannya. Dalam kaitan dengan pribadi, baik kata benda, masia, atau kata kerja mas, seringkali dikaitkan dengan jabatan tertentu. Pertama, jabatan raja. Raja yang paling sering disebut sebagai yang diurapi adalah Daud. Di luar raja-raja Israel pun ada yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Hazael, Raja Aram, dan Kores. Kedua, jabatan imam. Dalam beberapa teks imam besar disebut sebagai yang diurapi. Ketiga, jabatan nabi. Alkitab juga memberi petunjuk bahwa nabi adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang latar belakang Yahudi. Dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab nabi-nabi, banyak disebutkan tentang masa kemesiasan yang akan datang dan menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah, tetapi hanya sedikit dikatakan tentang Mesias. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, Matius melaporkan bahwa para penasehat bangsa Yahudi dari Raja Herodes mampu memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Dalam kitab Lukas mencatat kebingungan orang banyak apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu, dan hal ini merupakan satu hal yang menyatakan secara tidak langsung tentang pengharapan mereka. Injil Yohanes memberikan keterangan yang lebih khusus lagi. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyangkal bahwa dialah Mesias. Tulisan-tulisan Yohanes. Istilah Mesias dipakai pada peristiwa lain ketika gelar itu diucapkan Andreas yang memberitahukan Petrus saudaranya, kami telah menemukan Mesias, dalam Yohanes 1 ayat 41. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kata-kata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berarti bahwa sejak kematian dan kebangkitan Yesus, Allah telah mengungkapkan Dia dan menyatakan Dia bukan hanya sekedar Mesias, tetapi Mesias Tuhan, yaitu Mesias yang dinobatkan, yang dibandingkan dengan Mesias yang menderita. Pentingnya gelar Mesias. Ada dua pertimbangan lagi yang harus diperhatikan. Pertama, ialah apakah cerita-cerita mengenai pelayanan Yesus memberi gambaran bahwa ialah Yesus mengingatkan Yohanes Pembaptis bahwa ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Sebenarnya jawaban Yesus itu tidak langsung. Pengertian peran Mesias yang demikian itu mendasari pandangan orang-orang Kristen mula-mula mengenai Yesus sebagai Kristus.
Kedua adalah bukti tidak langsung mengenai kemestiasan Yesus. Bukti yang paling kuat yang dapat dikemukakan dalam hubungan ini ialah pengaruh PL terhadap pembicaraan dan kata-kata Yesus. Materi selanjutnya, pengharapan mesianis dalam perjanjian baru. Dalam konteks ini, berarti tokoh pembebas atau penyelamat yang diharapkan oleh orang Yahudi, yaitu seseorang yang akan menjadi wakil Allah untuk membentuk suatu zaman baru bagi umatnya. Mesias berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, untuk kata itu adalah Kristus. Kedua istilah ini berasal dari akar kata yang berarti mengurapi. Dari hal ini terlihat bahwa Yesus dipandang sebagai orang yang secara khusus ditabiskan untuk tugas yang tertentu. Nah, latar belakang Yahudi, di sini ada 4 sumber utama untuk agama Yahudi. Yang pertama, Perjanjian Lama. Yang kedua, naskah-naskah Laut Mati atau Qumran, tulisan-tulisan apokrifa dan pseudepigrafa, dan keempat, tulisan-tulisan para nabi. Dalam Perjanjian Lama, terutama dalam kitab nabi-nabi, banyak disebutkan tentang masa kemesiasan yang akan datang, yang menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah, tetapi hanya sedikit dikatakan tentang Mesias. Walaupun istilah Mesias itu tidak muncul secara tersendiri, ada bermacam-macam penggunaannya dalam rangkaian kata seperti Mesias Tuhan, yaitu yang diurapi Tuhan. Selama masa antara PL dan PB, arti dan istilah itu mengalami perubahan, di mana arti teknis dari orang yang diurapi Tuhan menjadi lebih menonjol. Pengharapan akan kedatangan Mesias mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi yang paling menonjol ialah gagasan mengenai raja keturunan yang akan mendirikan kerajaan di dunia bagi umat Israel dan menghancurkan musuh-musuh Israel. Dalam pemikiran bagaimana Yesus menggunakan istilah Mesias, kita harus ingat bahwa ia memperhatikan pengertian yang populer dari istilah itu. Pemikiran populer cenderung pada pengharapan akan kedatangan seseorang pemimpin politik yang akan datang membebaskan orang-orang Yahudi dari beban tekanan Roma. Dengan mengingat gagasan populer tersebut, dapat dimengerti mengapa Yesus menghindari penggunaan istilah ini. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, kitab-kitab Injil ini memberikan informasi mengenai pengharapan umum akan Mesias pada waktu itu. Dalam kitab Matius, Lukas, dan Yohanes, Matius melaporkan bahwa pada penasihat berbangsa Yahudi dari Raja Herodes mampu memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Kitab Lukas mencatat kebingungan orang banyak apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu, dan hal ini merupakan suatu hal yang menyatakan secara tidak langsung tentang pengharapan mereka. Kitab Yohanes memberikan keterangan yang lebih khusus lagi. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyangkal bahwa dialah Mesias. Nah, kita harus memperhatikan pengakuan Petrus, "Engkau adalah Kristus." Di semua kitab Injil Sinoptik mencantumkan pengakuan ini. Markus dan Lukas mencatat pertanyaan itu sebagai berikut. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Matius memakai kata, "Anak manusia di tempat aku." Kenyataan bahwa Yesus dengan sengaja mendesak pengakuan ini sangat mempengaruhi pengertian kita akan kesadaran kemesiasannya. Kenyataan bahwa Yesus yang sengaja mendesak pengakuan itu sangat mempengaruhi pengertian kita akan kesadaran kemesiasannya, tetapi timbul kesulitan. Masalahnya adalah yang pertama, bahwa bentuknya berbeda dalam masing-masing kitab Injil. Markus mengungkapkan engkau adalah Kristus, Lukas Kristus adalah Allah, dan Matius engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Masalah yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari pengakuan mengenai kesadaran kemesiasan dari Yesus sendiri? Tentu saja Yesus menolak gagasan menjadi seorang Mesias politik. Ajaran Yesus tentang misinya tidak dapat dibuat dalam bentuk ini. Jadi dalam arti apa Yesus menganggap dirinya sebagai Mesias? Jawabannya terletak terutama pada kesadarannya bahwa PL harus diminati, yaitu kesadaran bahwa dialah wakil Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam arti rohani dan bukan dalam arti nasional. Tujuan tulisan Yohanes ialah supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah. Hal ini menentukan pandangan tentang Mesias yang disajikan oleh Yohanes, suatu pandangan yang tentu saja jauh dari konsep politik. Penyajian kemesiasan tetap memainkan peran yang penting dalam kitab Injil Yohanes. Walaupun konsep Yesus sebagai anak Allah
lebih banyak dibicarakan kesan keseluruhan kitab Injil ini ialah bahwa Yesus adalah Mesias, bukan dalam arti pandangan umum pada waktu itu, tetapi dalam arti rohani yang baru yang tidak dapat dimengerti terlepas dari kesadaran Yesus akan kedudukannya sebagai anak. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berarti bahwa sejak kematian dan kebangkitan Yesus, Allah mengagungkan dia dan menyatakan dia bukan hanya sekedar Mesias tetapi Mesias Tuhan, yaitu Mesias yang dinobatkan yang dibandingkan dengan Mesias yang menderita. Paulus menurut Kisah Para Rasul, Paulus segera setelah pertobatannya, ia tidak hanya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi sungguh-sungguh membuktikan pada orang-orang Yahudi di Damsyik. Bagian-bagian lain dari PB dalam kitab Wahyu, gelar Yesus Kristus hanya dipakai sebanyak 3 kali. Yang paling menonjol dalam kitab Wahyu ini ialah gagasan mengenai antikristus yang muncul dengan beberapa nama yang mewakili seluruh roh dan kuasa jahat yang bekerja di bumi. Materi yang berikutnya, kristologi dalam Perjanjian Baru. Yesus sebagai manusia. Yang pertama, Yesus sebagai manusia sejati. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, di antara tiga kitab Injil Sinoptik, hanya Markus yang memberikan petunjuk dalam kata-kata pembukaannya dengan memperkenalkan seorang yang lebih dari seorang manusia. Di pihak lain, Matius dan Lukas memusatkan perhatian pada permulaan kehidupan Yesus sebagai manusia dengan mengikut sertakan kisah kelahiran Yesus. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Di satu pihak menekankan bahwa anak Allah lah yang menyatakan dirinya melalui inkarnasi, di lain pihak menyatakan kemanusiaannya. Dalam Kisah Para Rasul, menurut kesaksian Paulus mengenai pertobatannya yang ditulis dalam Kisah Para Rasul, Tuhan yang telah bangkit memperkenalkan dirinya sebagai Yesus orang Nazaret. Paulus mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Yesus memang termasuk orang Israel. Ia diutus oleh Allah pada waktu tertentu dan dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat. Surat Ibrani 1 ayat 3, penulis memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah yang ditinggikan serta mengenai kemanusiaannya. Surat Ibrani tidak memperlihatkan kebingungan mengenai gagasan yang sejajar tentang keilahian Allah, anak Allah dengan kemanusiaannya yang sejati. Dalam surat Petrus 1 Petrus, kemanusiaan Yesus yang sejati diterima sebagai hal yang benar dan tidak diungkapkan secara panjang lebar lagi. Dalam kitab Wahyu berpusat pada Kristus Surgawi yang telah bangkit, hanya sedikit penekanan pada kemanusiaannya. Dan kedua, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik melukiskan ketidakberdosaannya secara langsung, namun mempersiapkan kita menerima uraian yang lebih khas dalam Injil Yohanes dan pertanyaan tegas yang pasti dalam surat-surat kiriman. Tulisan-tulisan Yohanes mencatat bahwa Yesus sebagai anak Allah dan juga manusia sejati ini menyatakan secara tidak langsung mengenai ketidakberdosaannya. Dalam Kisah Para Rasul, di sini keberberdosaan Yesus tidak diuraikan secara jelas, namun dianggap sudah diketahui. Menurut Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus menyatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Secara jelas di sini dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa, walaupun ada masalah yang mendasar mengenai arti pernyataan dibuat menjadi dosa. Sekali lagi pusat perhatian diarahkan pada fakta bahwa ia tidak berbuat dan tidak mengenal dosa. Dalam surat-surat Petrus, di sini Petrus mempertahankan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan pada saat yang sama ia menegaskan bahwa ia memikul dosa-dosa kita supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Anak manusia, kitab-kitab Injil Sinoptik. Dari semua gelar Yesus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, gelar anak manusia merupakan gelar yang paling penting dan juga paling membingungkan. Yang ketiga, Tuhan. Kata kurios Tuhan digunakan pada masa PB sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam kitab Injil Sinoptik, kurios bagi Yesus dimaksudkan sebagai gelar kehormatan. Dalam tulisan-tulisan Yohanes mencerminkan pola dasar yang sama, itu penggunaan gelar kurios itu secara non-teologis sebelum kebangkitan dan secara teologis sesudah kebangkitan. Dalam Kisah Para Rasul, gelar Tuhan khususnya disukai Lukas dalam menceritakan perbuatan-perbuatan dan pengajaran-pengajaran dari jemaat mula-mula.
Dan untuk Paulus, sebagian besar surat Paulus ditujukan kepada jemaat-jemaat yang hidup dalam kebudayaan Yunani waktu itu, di mana sebutan Tuhan amat sering dipakai dan tidak hanya untuk seorang bangsawan, melainkan juga untuk pribadi yang lebih tinggi, yakni dewa. Gelar Kristus yang lain, Yesus sebagai nabi dan guru dalam Lukas 4 ayat 24, dan ia disebut rabi yang menunjukkan secara populer dianggap sebagai guru yang berkuasa. Ia bergerak lebih jauh dan tidak hanya sekedar memproklamasikan kerajaan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Dia sendirilah nabi yang akan datang, seorang pembuka zaman baru. Yesus dikenal sebagai Allah dan manusia begitu cepat pula di mana status kebangkitannya. Berikutnya syair-syair pujian tentang Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 6, Kolose 1 ayat 15 sampai 20, dan selanjutnya adalah perikop-perikop yang memiliki nilai yang khusus karena menunjukkan secara khusus beberapa gagasan yang cukup dalam gelar-gelar Kristus. Yang berikut peristiwa-peristiwa kristologis. Yang pertama, kelahiran anak darah. Kelahiran dari anak darah tidak dimaksudkan untuk mempertahankan keadaan Yesus yang tidak berdosa. Bukan kelahiran dari anak darah itu sendiri yang menjamin kehidupan yang tanpa dosa, tetapi hal ini dijamin oleh karya Roh Kudus yang dalam kelahiran itu. Yang kedua, kebangkitan. Kebangkitan mengungkapkan kepuasan Allah dengan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Kebangkitan sangatlah diperlukan untuk keselamatan manusia. Kebangkitan itu merupakan dasar keyakinan bahwa Kristus menaruh perhatian yang terus-menerus pada kesejahteraan umatnya dan mendoakan mereka. Yang ketiga, kenaikan. Makna teologis dari kenaikan yaitu pelengkap bagi kebangkitan, permulaan pengagungan dan penobatan, permulaan pelayanan sebagai pengantara, penggenapan misi Allah, dan lain-lain. Yang berikutnya, konsep kerajaan Allah dalam TB. Istilah kerajaan dalam bahasa Yunani, Basileia, artinya kerajaan. Kerajaan ini lazim disebut kerajaan Allah. Bukti yang jelas dalam doa Bapa Kami yang secara langsung menghubungkan kerajaan dengan hal melaksanakan kehendak Allah. Latar belakang Yahudi. Nah, di sini wawasan kerajaan ditemukan beberapa kali dalam PL. Kerajaan Allah itu sudah ada dan juga masih akan datang. Dalam Keluaran 15 ayat 8, pemikiran tentang kerajaan ilahi dari pengajaran nabi-nabi melukiskan bahwa Allah dilukiskan sebagai raja yang tak atas Israel ataupun seluruh manusia. Kerajaan berhubungan dengan suatu tindakan yang khusus dari Allah di antara manusia, terutama dengan pekerjaan mesianis. Masalah aspek ganda kerajaan. Menurut G. Elat, Allah adalah raja. Allah telah menerobos sejarah manusia yang telah menang atas kerajaan. Aspek-aspek kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti bahwa Allah merupakan penggerak dan pendorong yang utama. Kerajaan itu bersifat dinamis karena apa yang teosentris dan berasal dari Allah tidak dapat mengalami kelemahan dan kekurang berhasilan. Sifat mesianis kerajaan itu penting karena Yesus sebagai Sang Mesias itu sebagai wakil Allah. Kerajaan juga berhubungan dengan keselamatan. Dalam pengajaran Yesus tentang kerajaan terdapat suasana rahasia yang nyata dalam perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan. Ayat-ayat yang menyatakan bahwa perumpamaan dimaksudkan untuk mengaburkan kebenaran dari mata masyarakat, yaitu Markus 4 ayat 10-12 dan Lukas 8 ayat 9-10. Dalam surat-surat Paulus yang menjadi aspek pengajaran ialah tentang kerajaan. Namun kerajaan Allah bukanlah tema utama dalam surat-surat Paulus, tetapi dalam surat Paulus disebutkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk. Dalam Kisah Para Rasul, kerajaan disebutkan sebagai pokok pemberitaan dan kesaksian. Dalam surat Yakobus menyebutkan tentang ahli waris kerajaan. Dalam surat Ibrani, kerajaan itu dipertentangkan dalam suatu yang sifatnya tidak tetap. Dalam kitab Wahyu juga terdapat lebih banyak keterangan tentang kerajaan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.